Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi praktek kewirausahaan, yaitu tentang membuat produk POC. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat POC atau pupuk organik cair berbahan baku limbah rumah tangga. Ketika produk ini sudah dibuat, tentunya harus bisa dijual ke konsumen. Pada pelajaran produk kreatif kewirausahaan, kita tidak hanya diajarkan untuk bisa membuat produk-produknya saja, tetapi harus bisa menjual produk yang sudah kita hasilkan untuk bisa bermanfaat dan menghasilkan uang. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah melakukan penerapan produksi massal, yaitu memproduksi POC oleh siswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu menghitung biaya produksi. Ketika kita akan menjual produk-produk kita kepada konsumen, tentunya kita harus tahu bagaimana kualitas produk yang sudah kita hasilkan. Kita harus perhatikan bagaimana kemasan produknya, bagaimana labeling untuk produk kita, kemudian kita mulai menentukan harga jualnya. Untuk menjual produk yang kita hasilkan, kita harus melakukan pengemasan produk yang menarik. Kemasan harus menarik karena kenapa? Kemasan tidak hanya melindungi produk, tetapi kemasan juga menjadi daya tarik oleh konsumen. Contohnya, kita harus mengemas, memberikan label di mana dalam produk itu harus menginformasikan tentang kandungan-kandungan dalam produk. Kemudian di situ juga harus perhatikan siapa yang memproduksi, sehingga ketika konsumen ingin membeli produk itu kembali bisa menghubungi alamat atau kontak person yang ada di dalam produknya. Kemasan harus dibuat semenarik mungkin seperti yang sudah dilakukan. Ada beberapa contoh pengemasan produk. Seperti ini. Jadi, seorang wirausahawan harus kreatif. Ketika sudah bisa membuat produknya, juga harus terampil untuk mendesain kemasan. Karena kemasan tidak hanya sekedar melindungi produk, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Bahas penghitungan harga biaya akan disampaikan oleh tim kami, yaitu Pak Untung. Silakan Pak Untung. Baik, terima kasih Bu Puput. Kita lanjutkan untuk laporan keuangan. Di sini untuk tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 3 tujuan utama atau pada umumnya. Yang pertama adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber kekuatan ekonomi pada investor. Nah, di sini bermanfaat untuk investor ya dalam mengelola laporan keuangan. Berikutnya yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam memperkirakan, di sini memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. Jadi kita bisa menganalisa perkiraan yang bisa diperoleh dari perusahaan dari hasil dagang. Terus yang ketiga, mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan penggunaan laporan. Nah, di sini informasi lain itu biasanya di bagian eksternalnya. Itu bisa mencakup dari alat yang sudah mulai harus diganti, alat produksi ataupun bahan baku yang sudah habis untuk di backup kembali pembelanjaan. Nah, selanjutnya laporan keuangan. Komponen pada laporan keuangan itu ada 5 yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas,
keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini nanti yang kita akan bahas itu adalah laporan laba rugi yang seringkali digunakan oleh pengusaha-pengusaha mikro. Ya, pengusaha mikro itu berarti pengusaha UMKM atau penghasilannya kurang dari 10 juta atau minimal 5 juta. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini contoh dari laporan keuangan laba rugi yang kita pakai adalah single step income, ya, single step income statement. Nah, di sini maksudnya single step income itu bagaimana? Ini laporan dalam bentuk sederhana di mana kita hanya menghitung dari pendapatan dan pengeluaran yang kita akan gunakan. Nah, di sini saya buat contoh, itu adalah Wangi Laundry atau usaha bidang laundry. Nah, di sini pendapatannya adalah 7.500.000. Nah, pendapatan 7.500.000 ini didapat dari hasil kotor semuanya dari usaha selama 1 bulan. Nah, di sini beban usaha. Beban usaha itu apa? Beban usaha itu berarti pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, di sini beban usahanya yaitu yang pertama beban usaha ruangan. Nah, kalau misalkan beban usaha ruangan di sini kita biasanya kontrak atau misalkan kita menyewa tempat, maka kita harus menyiapkan anggaran untuk sewa ruangan. Jika kita memiliki tempat usaha sendiri, maka untuk sewa ruangan tidak perlu dimasukkan ke dalam anggaran beban usaha. Terus yang kedua, beban listrik dan air itu 650.000. Nah, di sini kalau misalkan dalam usaha laundry, listrik dan air itu adalah pengeluaran tetap atau pengeluaran pokok. Dan yang berikutnya beban gaji. Beban gaji di sini adalah beban gaji yang dikeluarkan untuk karyawan. Misalkan ada 1 atau 2 karyawan yang kita pekerjakan, maka di sini beban gaji adalah pengeluaran pokok atau pengeluaran yang sudah pasti. Terus beban telepon, terus beban perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan itu mencakup apa saja? Kalau misalkan di bidang laundry, berarti di sini bisa mencakup dari sabun, terus pewangi dan lain sebagainya, plastik dalam beban perlengkapan yang harus dikeluarkan. Terus yang terakhir beban penyusutan alat. Nah, di sini beban penyusutan alat di sini mencakup tentang alat-alat yang kita butuhkan, misalkan contoh servis mesin cuci ataupun pembersihan tabung mesin cuci dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Nah, dari hasil semuanya beban usaha kita jumlah itu mendapatkan hasil 3.575.000. Di sini didapat dari mana? Didapat dari semua beban usaha di sini. Nah, dari beban usaha yang kita peroleh dengan pendapatan yang kita gunakan, maka kita mendapatkan laba bersih. Ya, laba bersih. Laba bersihnya itu dari mana? Laba bersih itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan jumlah beban usaha. Di sini kita mendapatkan nilai kurs keuangan 3.925. Nah, di sini adalah laba bersih kita dalam usaha Wangi Laundry selama 1 bulan. Ya, seperti itu contoh dari single step income statement dari laporan keuangan
laba dan rugi. Ya. Semoga bisa dipahami untuk contoh soal yang saya sampaikan dan bisa kita lanjutkan untuk materi laporan keuangan di komponen ketiga, keempat, dan kelima. Silakan bisa dipelajari dan semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.